peringkat yang ada di peringkat 4 sekarang sementara ini MU, dan tadi udah dibahas juga soal permainan terbuka yang juga sebenarnya ini juga menjadi bahan lawakan juga ya ketika sudah bisa unggul 2-0, lagi-lagi ada wajah yang berbeda ditunjukkan. Dia udah bilang, ini kalau sampai kalah lagi udah jadi ormas aja. Ini artinya lagi-lagi coach, ini sebenarnya karena menurut gua ini MU sedikit beruntung karena lawannya Leeds yang juga menurut gua terlalu naif dalam melancarkan striker main terbuka. Kalau itu bukan Leeds mungkin setelah di comeback 2-2 akan jauh. Gue nggak bikin preview kali ini, tapi gue bikin hanya preview MU di video yang kemarin, yang hari Minggu. Oke. Jadi gue review yang hari Sabtu, belakangnya gue preview. Dari 19 tim lawannya MU, hanya satu yang gue bilang MU pasti menang. MU pasti menang. Ya. Ya lawan Leeds pasti ya karena mainnya begitu. Lawannya Leeds. Terlalu naif Leeds dia. Kalau lu tanya, lawan Burnley bisa menang nggak? Lawan Fulham bisa? tentu. Belum tentu. Karena low block. Iya, ya, tapi lawan Leeds gue bilang iya, Pak, MU harus dapat 3 poin. Ya. Ya karena itu, terlalu terbuka. Ya. Ya. Sesimpel itu. Lu lihat gol yang ketiga atau keempat MU lupa gue. Itu pemain tengah Leeds itu nggak turun. Jadi feeling gue itu memang strateginya si Bielsa, emang udah siap Bielsa, counter iya. dia kan emang. Jadi mereka cover dengan 2-3 orang, dapat bola langsung Lempar depan, crossing gitu kan langsung gitu. attack balik. Long ball. Ya. Ya. Ya itu kan gaya mainnya Bielsa Iya, dan iya. dari awal di pembukaan liga pun kita dikejutkan dengan Gabriel Mendy kan berani keluar Iya. tapi siap-siap aja lu Dibantai 4-0. nyetak lebih banyak gol karena kebobolan lu banyak. Iya. Cuman di pertandingan ini gue punya catatan sebenarnya. Apa itu? Gue nggak ngerti yang namanya bek kanan MU di dalam 2 gol Leeds. Gue nggak ngerti. Enggak, yang pertama itu untung lah. Yang pertama, ya. Itu ya. untung lah. Kagak ada Oke. bek kanan. Iya, karena semua orang juga expect itu sebagai crossing, Iya, bahwa iya. dia masuk Nggak itu ada yang- Tapi yang masa yang menghalau Bruno. Iya, betul. Ya. Enggak, I mean kalau gol pertama itu anggap aja it happens. Kebetulan. Itu bisa terjadi dalam semua klub. Tapi dalam 1 menit 2 gol itu fatal. Nah, itu Iya. apa yang menjadi Tapi lu problemnya? ikutin tweet gue kan, Iya, gue juga iya. bilang kalau nonton MU yang seru itu di babak kedua. Iya kan? Ya lu seru sebagai penonton, yang buat fans MU Yang kan semua deg-degan, buat iya. jantung. Fans MU deg-degan, Iya, iya, kan? makanya. Dan pada saat 2-2 pun gue bilang ini MU menang, ya karena Iya, iya. mereka diberi cuman fair ya. Gue bukan haters MU, lo tau lah. Iya. Tapi gue lihat di Iya babak banget. kedua itu serunya lebih kayak Tarkam. Iya, Jadi setuju. lebih saling menyerang tanpa organisasi. Jadi kalau Sporadis ya. ya Iya. orang yang nggak paham, menurut pandang pun itu Ini nanti kita bahas. Ya nih, nanti, apa ya. oke. La Liga nanti ya. Orang yang nggak paham adalah dalam sepak bola dan ini lebih kelihatan di futsal karena background gue futsal. Ya. Lu setiap menyerang, lu bisa diserang balik. Ya, Bagaimana caranya pada saat lu diserang balik, lu menahan? Itu butuh organisasi. setuju. Jadi jarak, nutup ruang, Gapnya. yang ruang itu sering ditinggalkan oleh Fred. Kemarin dia main bagus. Baru masuk Banget. babak kedua kan Karena soalnya. 15 menit doang Iya, mainnya. karena masuk babak Jangan kedua. lama-lama, ngerti? Ngerti nggak? Iya. Golnya Fred itu kalau kipernya normal nggak boleh terjadi. Iya. Karena di tiang pertama. Iya, tiang dekat ya. Iya, maka dari Tapi itu. Fred bisa masuk aja kebetulan udah aneh bagi gue. Iya, makanya Fred salah tendang langsung gol. Nggak gitu, Coach. Nggak gitu lah. Gila lo, 60 juta nendang lurus doang nggak bisa. Oke, itu salahnya kiper. Dia tuh niatnya bukan ke situ. Iya. Tapi gol. Sampai Roy Keane muji loh, Fred lo. Oh iya, Gue kaget Roy Keane bisa muji lagi. Gue juga gitu. muji. Gue muji penampilan Fred 15 menit kemarin. Luar biasa. Enggak, bahkan Roy Keane katanya dalam beberapa pertandingan terakhir dari sisi kontribusinya Enggak, lebih kalau itu bagus. enggak. Fred sama Pogba jauh lah, beda bumi dan langit Oh, lah. Pogba lagi Iya. bagus-bagus. Pogba lagi Pogba gila. secara serangan, tapi kan juga Pogba dari sisi defensif pun juga nggak banyak Iya, membantu oke, sebenarnya kan. Kalau menurut gue Pogba lagi bagus sekarang, lagi dapat posisinya. Tapi kalau ada Pogba, beban itu nggak hanya di Bruno. Iya, setuju gua. Akhirnya tapi Bruno juga bebannya Bruno Ya, karena ada Pogba Bruno yang belakang. gitu Jadi kan. intinya kemarin itu seru karena saling menyerang, tapi secara organisasi itu amburadul. Ya. Dan ini menjadi PR. Gue setuju sama lu. Lawan Brighton, kalau nggak kartu merah, Iya. seri juga itu Beda kemarin. ceritanya. Ngerti nggak? Iya. Nah kemarin juga 2-2, ini karena Leeds tolol aja. Kalau Leeds sedikit bertahan aja, mungkin nggak jebol itu. Seri itu. Iya. Iya. Tapi memang di catatan kita kan kalau lihat Leeds itu memang paling terbuka mainnya. Iya, Di antara gila semua itu. main. Paling dablek sebenarnya menurut gua. Partai UE pun mereka paling terbuka. Dibandingkan tim lain mereka paling terbuka Iya, di partai iya. UE. Terlalu- Ya itu Marcelo Bielsa. Terlalu ekstra. Nah, cuman gue terlalu mau nanya ke ekstrim. Jiji,
sebagai fans MU, karena gue sekarang belakangan lihat siapa starter dan siapa yang akan digantikan oleh Rangnick, itu menjadi kunci banget bagi perjalanan MU sekarang. Iya juga, tapi menurut gue sekarang Karena banyak gol dari Iya pemain sih, ganti, kan? Bener. kalau gue bilang ini udah bener. Rashford ini Posisi starter. dicadangkan karena dia nggak perform kan. Setuju. Tapi kalau Disiapin dia buat udah ATM mulai juga. balik lagi, gue bilang Rashford, Sancho, sayap oke. Ya. Gue bilang sekali-sekali Cavani bukan Ronaldo. Hah. Di belakangnya Bruno. Pogba. Dua pivot itu Pogba sama McTominay. Ya. Atau sekali-sekali gantiin lah Matic, kasih kesempatan. Ya. Ngerti Gantung nggak? lawannya siapa Iya. yang punya lawannya Iya. cepet, jangan Matic. Kalau lawannya Dan lambat, kiri Matic. gue tetap, ya orang mungkin nggak setuju, gue tetap Luke Shaw. Ya. Dan di Siapa center lagi, back Coach? gue tetap Maguire. Di kanan siapa? Balon. Galot Atau lah ya. average one Ya wingback. dua-dua juga average sih susah. Tapi Wan Bissaka agak aneh sih. Tapi nah sekarang tadi Edo sempat ngomong Sancho. Ini Sancho di awal ada yang bahkan ngatain 007 karena 0 assist, 0 gol, 7 penampilan. Nah. Tapi so far 3 pertandingan, 4 pertandingan terakhir dia kelihatan dari si permainan udah Kita mulai harus bisa touch-nya dapat harus gitu. mau lihat perubahan Sancho main di era sebelum Rangnick datang, di awal Rangnick datang, dan di sekarang. Ya. Dia mulai kayaknya menemukan Touch-nya. sesuatu yang dimau oleh Rangnick dan dia bisa melakukannya. Cuman dia masih agak egois ya. Ya ini sedikit. Dia Masih muda wajar. Gue Stabil. merasa kalau dia masuk kotak penalti udah kacamata kuda. Hanya fokus ke bola, fokus ke gawang. Ya. Walaupun akhirnya dia ngasih 2 assist dan bisa Iya, dikasih ya kemarin. betul. Ya. Asis yang dia juga lumayan juga cara nendangnya kan ya. Iya. Nah itu menurut gua sepertinya udah mulai apa ya, mulai Dapat nyaman touch-nya gitu lah ya. ya, mulai nyaman. Sebenarnya dia akan memberikan banyak kontribusi kalau dia lebih fokusnya tidak dicetak gol. Lebih Nggak hanya asis, cuman memberi kontribusi terhadap kinerja tim. Jadi jangan melihat dirinya sendiri harus cetak gol, cuman lihat kalau temennya lebih bagus ya passing. Ketika dia tarik Itu aja sih kalau keluar kan Sancho. pertahanan Leeds kebuka tuh. Iya. Dia tarik Ya, keluar, tapi- Bruno masuk. Tapi Leeds, come on. Itu Makanya beruntung dapatnya Lu lihat Leeds. gol pertama. Lawannya yang namanya Diego Llorente. yang mantan Madrid itu nggak ngelihat Maguire loh. Nggak ngelihat bola. Iya, Yang iya. dilihat Maguire dong. Kan udah gila ini defender Dia kayak begini. mau tukar kaos. Kepalanya nutupin Iya, soalnya gede banget. benar-benar tujuan menghadang Maguire dan Maguire kan secara fisik kuat. Iya. kan? Defender kayak apa ini gue Kagak bilang? loncat padahal itu Maguire cuma gini doang Iya. free header. Iya, ayunannya nggak bagus, nggak Iya. kenceng banget. Dan Iya, dia emang tuh backing blown emang. bener-bener punggungnya itu ke bola, Iya. mukanya ke Maguire. Ini defender kayak apa ini? Nah, ini tadi sedikit baik lagi soal Sancho. Berarti menurut kalian ketika kemarin orang bilang flop, ini terlalu dini kan? Masih prematur kan ketika orang bilang dia flop Nggak. karena Kalau masih dengan ada waktu. harga 90 juta flop. Flop. Iya, Walaupun ini definitely. buat investasi jangka Nggak. panjang. Kalau dia memberikan apa yang dia berikan sekarang, itu Iya. not bad. Gue setuju Iya, sama iya. Wesley pelan-pelan. Tapi untuk 90 juta nggak? Tapi nggak untuk 90 juta. Oke, Da- gimana dari, Bung Wes? dari awal kan kita bilang terlalu tinggi untuk Harganya. pemain seperti ini. Kayaknya ini emang marketing nih. Pemain muda diambil dari ke Jerman, nanti udah jadi dikit, dipoles, nanti kayak Jude lah. Ya, Nanti Jude Bellingham. Jude Bellingham ntar dijual mahal, padahal tiba-tiba mainnya begitu. Ya persaingan di Premier League dengan tuntutan sekelas MU, dengan lu main di Borussia Dortmund, Beda. saingan lu kan cuma Bayern Munchen. Tapi kalau dibandingin sama orang yang harga di atas dia gitu, kayak let's say Dembele, Coutinho, Griezmann yang harga 120 pindah ke Barcelona, tohnya ya menurut lu lebih Sama-sama perform. flopnya. Walaupun ini masih panjang sebenarnya karirnya kan. Iya, enggak. Gue tidak lihat Sancho bisa kayak Dembele atau Rashford. Dembele bagus. Dembele di mana? Barcelona. Iya. Ini kan karena dia cedera, Ji. Iya, makanya tapi nggak pernah kelihatan ketika Oh dia iya bisa betul, konsisten apa cuman enggak. pas kan? dia main kan bagus, sering bagus. Sering Kemarin juga aja biasa. bagus. Sering juga hilang Kayaknya tapi. nggak akan pernah pulih-pulih kembali ke Iya, peaknya. nggak tahu loh. Tapi lu lihat pemain, lu beli kayak Sadio Mane, 40-an kan. Iya. Ya sekarang lu jual pasti di atas itu. Oh, Nah itu iya. baru menurut gue pas lu taruh 90. That's why mereka datangkan Rangnick. That's why Transfer. Rangnick cuma 6 bulan biar pembelian pemain itu Lebih lebih efektif. logis. Lebih murah biasanya. Iya, sekarang nggak make sense. Iya. Di bawah Woodward itu bego itu. yang menggaji, yang mengelola itu marketingnya pontang-panting nyari itunya kan, penghasilan buat bayar gaji-gaji
pemain ini. Tapi memang itulah pemain Inggris susah dibandingkan dengan pemain-pemain Eropa lainnya. Itu Karena sebabnya ngelihat orang harganya. mau main di Inggris. Iya, iya. Karena Makanya gajinya gila-gilaan. harganya. Dan Panji tanpa disadari ini adalah musim kebangkitannya Pogba ternyata. Enggak juga, enggak. Iya Oh, ya. dong. Oh, ini datanya. Iya sih? Datu Datanya rata. kan begitu. Datu rata kalau Lu kata nggak Bang Fahri. lawan gue kan punya Kalau kata data. Marvel datu rata. Gua langsung setuju, Ji. gua langsung Gua lihat setuju, apa yang Ji. rata itu. Datu rata. Oh, ini laptopnya rata gitu maksudnya. Ya kan musim ini dia udah ini kan pemain dengan assist terbanyak di MU kan, 8 assist. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir kalau dibanding sama Bruno Fernandes ya masih sama kayak musim lalu bagusnya. Iya, ya jauh lah. 9 gol, 6 assist ya kalau nggak salah. Musim ini. Siapa yang setuju sama Nesa? Serang aja langsung ke Instagram Nesa lah pokoknya. Datu diserang Datu itu udah, rata. gua udah ini dulu Ji, Udah riset ya. dulu. Tajam risetannya. Siapa yang risetin ngomong? Abner. Nah, kalau yang risetin Abner masih hancur lah datanya. Oke, kalau lo abis ini mau bahas apa lagi? Masih MU atau pindah? Masih ada Liverpool sedikit baru kita ke La Liga kita ya. bahas. Ini Silakan aja Ji. lamaan, Ji. Hah? Lamaan. Lamaan. Lamaan kita pindah sekarang ke kita ke Liverpool.